Shalom. Shalom. Dengan penuh sukacita kami majelis gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Sekesima 4 Februari 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu. Tuhan adalah Allah yang pertama. Kita bernyanyi dari bimbingan HKBP 565 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kita umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Hukum Tuhan untuk minggu hari ini diambil dari hukum Taurat kedua dan maksudnya. Hukum Taurat kedua
yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tunjuki hamba-Mu, janganlah berlalu jauh dari hidupku. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tunjukkan padaku kuasa darah-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing aku terus. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke Hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucurkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan dapat memanggil
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapuskan. Bersama Yesus kita senang di surga yang mekar. Epistel untuk minggu hari ini Tertulis dalam Markus 1 ayat 29 sampai 39. Mari kita baca secara responsif. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ia pergi ke tempat pertemuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah
Shalom. Warta Minggu 4 Februari 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. A. Warta Umum Jemaat Beda mulai minggu hari ini 4 Februari 2024 pindah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Joshua Parlang Siagian, Ibu Rotua Borneo Babo, beserta satu orang tanggungan, alamat Jalan Sidomulyo, sektor Padangbulan 2, pindah ke HKBP Rumbai Resort Rumbai. Parlian Hermanto Siagian, Ibu Maria Nurmawati Borobudik, beserta satu orang tanggungan, alamat Jalan Sidomulyo nomor 53, sektor Padangbulan 2, pindah ke HKBP Damai Palas Resort Philadelphia. Penerimaan kembali anggota jemaat yang kena siasat oleh gereja minggu hari ini 4 Februari 2024 diterima kembali menjadi anggota jemaat HKBP Pekanbaru, diadakan di konsistori pukul 08.45 WIB, yaitu keluarga Bapak Hasiholang Sititona, Ibu Terisma Puru Siringoringo, alamat Jalan Setiabudi nomor 230 sektor Inggris. Dana pembelian mobil Bria. Minggu 11 Februari 2024 kita akan mengumpulkan persembahan sokongan pembelian mobil Bria melalui amplop khusus dihantarkan ke depan mimbar setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Majelis gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp64.496 dapat terpenuhi. Atas perhatian dan sokongan dari jemaat diucapkan terima kasih. Calon guru sekolah minggu mulai minggu hari ini 4 Februari 2024 telah menjadi calon guru sekolah minggu Nyonya Simonung Khalid Donika Bordamani yang akan melayani di sekolah minggu kota. Kiranya Tuhan memberkati dalam menjalani tugas pelayanan di sekolah minggu. Pamuji Akono minggu hari ini 4 Februari 2024 diadakan Pamuji Akono atau penetapan Pendeta Rita Hasiani Simanjuntak SDH menjadi pimpinan jemaat HKBP Damai Palas Resort Philadelphia, Palas Distrik 22 Riau. Utusan dari gereja kita yang akan mengikuti acara tersebut yaitu Pendeta F. Silaban SDH, Guru Darmon Sitompul, Situa Dr. A. Genamunan, Kor Aman Tiberias, dan Kor Sekolah Minggu yang dipimpin Pendeta Victor Singapura Silalani, STH MM, Pendeta Resort. Konven Full Timer HKBP Distrik 22 Riau, Senin 5 Februari 2024, Konven Full Timer HKBP Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Resort Sukaramai. Syukuran awal tahun Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru, Selasa 6 Februari 2024 diadakan syukuran awal tahun Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru bertempat di Sokomini dimulai pukul 10 WIB. Utusan dari gereja kita 5 orang. Syukuran awal tahun seksi parokuan Kuria HKBP Pekanbaru, Rabu 7 Januari 2024, seksi parokuan Kuria akan mengadakan acara syukuran awal tahun masuk pukul 10 WIB bertempat di Sokomini yang menjadi tuan rumah dari sektor Wonorejo. Dalam acara tersebut akan diadakan games, lomba cepat dan tepat buka beber. Untuk itu diharapkan bahwa beber dan resport baju nuansa putih dan celana panjang. Diharapkan kehadiran parokuan Kuria kita untuk mengikuti acara tersebut. Penghiburan
Minggu hari ini 4 Februari 2024 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga siswa SD Siregar Ibu Guru Simanjuntak Opung Mariana Ina, alamat Jalan Kampur Gang Kampur 2 nomor 39 sektor Padang Bulan 1 yang dipimpin oleh Bibu Frau Mario Sinaga. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Padang Bulan 1 untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Pertandingan sektor. Pembukaan pertandingan sektor akan diadakan pada hari Kamis 15 Februari 2024 pukul 19 WIB tempat di gereja. Dalam acara pembukaan, kor yang akan dikumandangkan yaitu kor gabungan Oikumene Inklusif. Paduan suara di Minggu 11 Februari 2024 pukul 7 WIB Ina Baru, pukul 9 WIB Serapin, pukul 11 Amma Manusia, pukul 17 WIB Remaja NHKBP. Poti Parasia, Kota 14 Kasihan. Sehubungan dengan program seksi diakoni sosial gereja tahun 2024, gereja kita akan kembali mengadakan Poti Parasia, Kota 14 Kasihan. Adapun tujuan pengadaan Poti Parasia ini akan dipergunakan untuk membantu secara cepat anggota jemaat kita maupun masyarakat yang sangat membutuhkannya, seperti bencana banjir, jemaat sakit, dan tidak menutup kemungkinan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok untuk melangsungkan hidup dengan harapan. Melalui pengadaan Poti Parasia ini bisa menjadi berkat bagi saudara kita. Program ini akan kita laksanakan setiap hari Minggu di setiap jam ibadah. Mulialah nama Tuhan melalui hati kita yang selalu bergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan mengatakan dari Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ulang tahun, Majelis KBP Kota Baru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 4 sampai dengan 10 Februari 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertumbuhlah dalam doa. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menanggung. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan pilihan 1A dan 1B. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras marita sanduk nama kita. Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya Bang Ina? Luar biasa ya. Topus do na mula tuh na masuk ini. Topus ada ongkos mula dengan minggu. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul kembali di rumahnya yang kudus ini, dan hingga pada tahun 2024 ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu Seksagesima pada saat ini, tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-21 hingga ayat yang 31. Yesaya 40 ayat 21 hingga ayat ke-31. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti? Dari sejak dasar bumi diletakkan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesaran-pembesaran jadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendaknya kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hak tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang yang berada di dalam kelemahan, setiap orang yang berada di dalam penderitaan, setiap orang yang berada di dalam tawar hati, memiliki pergumulan, putus asa, dia cemas,
pastilah memerlukan pertolongan, pastilah memerlukan penghiburan, pastilah membutuhkan kekuatan ketika dia mengalami penderitaan yang begitu sulit, sakit penyakit melanda di dalam kehidupannya. Pasti dia membutuhkan pertolongan dan kekuatan di tengah-tengah kehidupannya. Sebab ketika kita mengalami pergumulan yang hebat, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, pasti kita menjadi lemah, pasti kita bahkan kehilangan harapan. Lalu apa yang kita rindukan? Lalu apa yang kita butuhkan? Di sini pasti kita membutuhkan dan berharap adanya kekuatan baru di dalam kehidupan kita ini. Dan ingatlah, ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat, penderitaan yang begitu hebat, sakit penyakit melanda dalam kehidupan kita, Tuhan adalah kekuatan dan semangat hidup kita. Tuhan adalah kekuatan dan semangat hidup kita. Masalah yang kita hadapi bukan alasan kita untuk menemukan kuasa Allah dan kasih Allah. Masalah yang kita hadapi, pergumulan persoalan yang kita hadapi, mengingat bukan alasan kita untuk meragukan kuasa Allah di dalam kehidupan kita ini, bukan untuk meragukan kasih Allah di dalam perjalanan mulut tolong. Allah sanggup memberikan semangat, Allah sanggup memberikan kekuatan umatnya yang dikasihinya. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan pada minggu saat ini agak lain. Ini milik bioskop yang agak terkenal sekarang lagi viral. Agak lain pemahaman bangsa Israel. Mengapa saya katakan agak lain pemahaman mereka? Sebenarnya mereka menyadari, sebenarnya mereka mengetahui bahwa yang menyelamatkan mereka, yang menyelamatkan nenek moyang mereka dahulu dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir, yaitu Allah. Mereka menyadari ini, mereka mengetahui ini, mereka melihat ini, bagaimana kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri. Namun bangsa itu di kala itu mengalami kemerosotan iman, ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Mereka jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengizinkan mereka di dalam kehidupan mereka supaya mereka mengalami penderitaan. Mereka ditindas oleh bangsa lain, yaitu bangsa Babel. Mereka menderita, mereka mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Tentu hal ini yang mengakibatkan keputusasaan dan kekecewaan yang begitu mendalam, yang melahirkan sebuah pemahaman bahwa Allah tidak lagi berkenan kepada mereka, bahwa Allah tidak lagi berkenan kepada kami. Inilah pemahaman mereka. Penderitaan inilah yang menjadi titik fokus mereka, sehingga mereka berpikir bahwa Allah yang menyelamatkan nenek moyang mereka dahulu tidak mampu lagi untuk menyelamatkan mereka. Inilah pemahaman mereka. Ada di bacahan di tahun nasidah, bahwa penderitaan
yang mereka rasakan di Babel lebih berat penderitaan mereka dibandingkan nenek moyang mereka. Mereka putus asa, mereka stres, bangsa Israel depresi, bahkan kehilangan harapan. Inilah yang merasuki kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada umat pada saat itu? Pertanyaan diutarakan oleh Nabi Yesaya. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti? Sejak bumi diletakkan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Di sini Nabi Yesaya menyerukan kepada mereka akan segala sesuatu yang mungkin sudah terlupakan oleh mereka karena penderitaan yang mereka alami. Mungkin mereka lupa. Maka di sini Nabi Yesaya menyuruhkan kepada mereka penderitaan yang membuat mereka seakan-akan meragukan kemahakuasaan Tuhan, sehingga mereka berpikir Allah tidak akan pernah sama. Allah tidak akan pernah melepaskan mereka. Namun Yesaya mengingatkan bagaimana Allah sudah diberitahukan kepada mereka, bagaimana Allah sudah menyelamatkan nenek moyang mereka, adalah Allah yang Maha Kudus, adalah Allah yang kekal, Allah yang tiada taranya, Allah yang tiada tandingannya, bahkan tiada kuasa lain yang lebih besar dari kuasa Allah itu sendiri. Allah lah yang bertata di atas bumi ini. Maka kalau Allah yang bertata di atas bumi ini, Allah juga yang bertata atas bangsa Babel. Allah juga yang bertata atas Allah-Allah lain yang mereka sembah itu. Nabi Yesaya mengingatkan mereka. Nabi Yesaya juga mengingatkan di ayat 25 dan ayat 26. Dengan siapakah Allah itu hendaknya disamakan? Dengan siapa aku samakan engkau? Inilah kegagalan manusia. Terkadang kegagalan manusia itu ingin menyamakan yang ada di dunia ini dengan kekuatan Tuhan. Apa yang dianggap manusia hebat, apa yang dianggap manusia begitu besar, semuanya itu ada di dalam kendali Allah. Ini harus kita imani, ini harus kita pegang. Apa yang dianggap manusia itu besar, apa yang dianggap manusia itu hebat, semuanya itu ada di dalam kendali Allah. Semuanya itu ada kuasa Allah yang bekerja. Yesaya juga ingin mengatakan supaya bangsa itu jangan menyamakan Allah dengan Allah yang mereka sembah itu. Memang sering di dalam kehidupan kita ini seperti bangsa Israel juga. Ketika penderitaan itu datang, kita menyamakan penderitaan itu lebih besar dari kuasa Tuhan. Kita tidak pernah melihat bagaimana kuasa Tuhan itu begitu luar biasa, melebihi penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Maka lewat kebenaran firman ini, Yesaya ingin mengajak umat Tuhan pada saat itu supaya bangsa Israel mengingat kebesaran Tuhan, mengingat kekekalan Allah itu sendiri yang penuh dengan kasih,
Allah mau menyatakan kepada bangsa itu lewat Nabi Yesaya bahwa Allah itu mempunyai kekuatan. Kekuatan Allah yang kita percaya itu tiada tandingannya. Maka diajaklah bangsa itu supaya bangsa itu tetap menanti-nantikan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kekuatan akan senantiasa bersama dengan mereka ketika mereka benar-benar menantikan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, ketika mereka berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah itu sendiri. Maka saat itu juga bangsa mempertanyakan bagaimana keberadaan Tuhan setelah Nabi Yesaya menyuruhkan ini. Mereka juga mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mereka putus asa, mereka kecewa, bahkan kehilangan harapan. Boleh kita lihat di ayat 27. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan. Saat bangsa itu mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup mereka, pada saat itu juga Allah hadir memperlihatkan keagungannya di dalam tindakan kepeduliannya. Allah mengutus nabinya untuk menguatkan jiwa-jiwa yang kehilangan harapan. Allah hadir untuk menyadarkan umatnya bahwa sesungguhnya Allah telah menyediakan kesanggupan dan semangat yang melewati masa sulit pada saat itu. Maka firman Tuhan pada saat ini adalah jawaban atas keraguan di masa sulit yang kita alami pada saat ini. Bagaimana kita bertanya-tanya terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masa sulit, masa sukar, penderitaan, pergumulan, persoalan yang begitu berat kita alami, kita ragu akan kuasa Tuhan. Maka firman Tuhan ini meneguhkan kita. Maka firman Tuhan ini menguatkan kita. Apa jawaban Allah atas keraguan yang kita alami pada saat ini? Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang kekal. Tuhan adalah Allah yang kekal. Kekekalan Allah dinyatakan dalam kurun 3 waktu. Yang pertama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam hal ini kita mau memahami bahwa Allah tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Allah bukan hanya menciptakan langit dan bumi, namun Dia juga adalah Allah yang mengatur seluruh ciptaannya. Maka Allah itu yang berkuasa atas semua, bahkan di dalam kehidupan umatnya. Dialah yang tidak berubah, kekal selama-lamanya. Ingatlah, Allah yang kekal itu, Allah yang kita imani itu adalah menolong umatnya, menguatkan umatnya, bahwa Allah yang kekal itulah pertolongan kehidupan kita. Pertama. Yang kedua, Dia memberikan kekuatan dan semangat. Kata-kata ini adalah jawaban atas keraguan kita. Dalam kelelahan, mereka ada kekuatan Allah. Dalam ketidakberdayaan, mereka ada semangat dari Tuhan. Pembuangan bukanlah gambaran Allah yang tidak peduli. Pembuangan bukanlah gambaran Allah yang murka. Pembuangan itu bukanlah gambaran Allah yang tidak berbelas kasihan. Namun pembuangan adalah gambaran kemurahan Tuhan yang selalu ada. Kesetiaan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Lagi-lagi Tuhan mengingatkan kepada kita, jawaban atas keraguan yang kita alami
kita secara fisik lemah, secara iman lelah, ingatlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menambahkan semangat. Maka jangan lemah, jangan putus asa, jangan menyerah. Kita harus memiliki mental juara, kita harus memiliki mental pejuang, pemenang di dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat anugerah yang luar biasa. Orang-orang yang selalu menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, yang berlari tidak menjadi lesu, yang berjalan tidak menjadi lelah. Bahkan dengan jelas Yesaya mengatakan bahwa orang-orang menantikan Tuhan itu diumpamakan seperti burung Raja Wali. Bagaimana burung Raja Wali ketika umur 40 tahun dia diperhadapkan dengan dua pilihan, antara hidup dan mati. Ketika seekor burung Raja Wali di umur 40 tahun dia diperhadapkan dua pilihan, antara hidup dan mati. Ketika dia ingin hidup, dia harus terbang ke pegunungan yang begitu tinggi, dan selama 150 tahun dia di situ, 150 hari atau 5 bulan, dia harus mematukkan pagernya itu, ada umutnya, setabi pamangannya itu batui, paruhnya, supaya tumbuh paruh yang baru. Setelah paruhnya lepas, maka dia juga harus mencabut melalui paruhnya ini bulu-bulunya, supaya tumbuh bulu yang baru. Setelah tumbuh bulu baru, maka dia juga harus melepaskan cakarnya, supaya ada genggam mencari makanan. Setelah proses itu terjadi, maka dia mendapat kekuatan yang baru. Ketika Raja Wali diperhadapkan dengan pilihan yang sulit antara hidup dan mati, bagaimana Raja Wali mengalami proses perubahan yang tidak mudah. Burung Raja Wali dalam prosesnya juga begitu menyakitkan, tetapi pada saat itu juga dia menerima kekuatan baru dari perjuangannya. Maka mari kita imani bersama, ketika Allah juga mengizinkan kita pada situasi yang sulit, ketika juga Allah mengizinkan kita pada situasi yang tidak nyaman bagi kita, bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetapi saat itulah Allah sedang menempa hidup kita. Tetapi saat itu juga Allah menempa karakter kita. Allah sedang mengasah kepribadian kita. Bahkan Allah sedang menguji iman kita. Bagaimana supaya kita harus mendapatkan kekuatan baru dalam kehidupan kita ini. Setiap proses, maka siap-sedialah kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, dan percayalah rasa sakit yang muncul saat ini, yang sedang bertahan kita alami, kita akan membawa kekuatan baru dalam kehidupan kita, sehingga kita bertahan di dalam badai dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Ini harus kita imani. Maka mari kita renungkan firman Tuhan pada saat ini. Lewat firman Tuhan pada saat ini kita mau diarahkan, kita mau diyakinkan, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Di dalam kasih, di dalam tuntunannya, di dalam penyertaan Tuhan itu juga Dia menunjukkan kekalahan. Allah tidak akan pernah bisa digantikan oleh dunia. Maka jangan menyerah, teruslah berjuang di dalam Tuhan. Ini harus kita imani. Ini yang harus kita renungkan, kita hidupi dari firman Tuhan pada saat ini. Dan yang kedua, orang
yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan akan mampu menghadapi penderitaan. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan akan mampu menghadapi penderitaan di tengah kehidupan. Maka kita harus percaya, maka kita harus mengimani bahwa Tuhan selalu ada, bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu menguatkan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Deba'adu habubutta. Tuhan adalah kekuatan kita. Alalikuna mandeleko. Imamma Jahobado nama nasiho. Lehonon nadabuko habuko. Asa kunang tasulat dito. Asa kunang madati ko. Marcos niroha mahidatu Jahobah. Asa daputan gugune baru kita. Percayalah kepada Tuhan supaya engkau mendapat kekuatan baru di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, Tuhan itu tidak pernah absen di dalam setiap musim yang kita lalui. Tuhan itu tidak pernah absen di dalam setiap situasi, di dalam setiap sulit, di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Sebab Tuhan itu senantiasa menjaga, memelihara, memberkati umatnya. Maka jangan menjadi lemah. Bersemangatlah, berpengharapanlah. Sebab dalam Dia ada kekuatan baru. Tuhan adalah Allah yang kekal, yang memberikan kita kekuatan baru di tengah-tengah kehidupan kita ini. Allah adalah Allah yang kekal, yang memberikan semangat baru. Allah yang kita imani itu adalah Allah yang kekal senantiasa bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Melalui kebenaran firman, Engkau meneguhkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menghibur kami pada kebenaran firman pada saat ini. Atas keraguan jawaban dari Tuhan, bahkan sering sekali kami juga mempertanyakan keberadaan Tuhan ketika kami menghadapi persoalan, pergumulan, sakit penyakit, seolah-olah tidak ada lagi pertolongan dari Tuhan. Tetapi firman saat ini menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang kekal, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu bersama dengan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memelihara, menyertai, memberkati kehidupan kami, yang senantiasa menjagai umatnya, yang senantiasa melindungi umatnya. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Allah yang kami imani, Allah yang kami percaya, itu kekal selama-lamanya, tidak berubah. Karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk selalu menjalani kehidupan kami ini. Kuatkan kami Tuhan untuk mengimani firman yang sudah diberitakan pada saat ini, supaya kami Tuhan tidak hanya pendengar firman,
tetapi kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Berkati seluruh jemaat HKBP Pekanbaru dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Berkati setiap pekerjaan tangan jemaat, Tuhanlah senantiasa memelihara, meneguhkan iman yang percaya kepada-Mu. Kami juga yang berkumpul di sini Tuhan, berkati setiap tangan yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak melalui pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan. Boleh Engkau pakai kami menjadi saluran berkat di dalam tengah kehidupan kami ini Tuhan. Berkati juga para hamba yang menyampaikan firman pada saat ini. Berkati juga ya Tuhan para hamba mana Tuhan yang melayani di gereja-Mu ini, dan seluruh anak-anak-Mu, kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka, supaya anak-anak menjadi anak-anak yang menjadi anak takut akan Tuhan, anak-anak yang berhasil dengan keluarga. Seluruh kehidupan kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji nama Tuhan, penyanyian 707 ayat pertama hingga ayat berikutnya, dan di sini kita menunjukkan persembahan kita kepada Tuhan. Kekuatan dalam pencobaan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat